Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Roommate. Kali ini kita masih membahas soal-soal seputar TPS UTBK SBMPTN. Jadi bagi adik-adik dan teman-teman yang ketinggalan soal sebelumnya, teman-teman bisa mengunjungi channel Roommate dan mencari video edisi pertama dan edisi keduanya. Langsung saja kita bahas soal-soal lanjutan dari video sebelumnya, di mana soal kali ini lumayan agak rumit, namun perlahan kita coba menyelesaikan dan semoga teman-teman dan adik-adik bisa memahaminya. Soal nomor 6 kita yaitu diketahui Z sama dengan 1,7981 dikali 1,2019 dikurang 0,7981 dikali 0,2019 dibagi 0,7981 ditambah 0,2019. Yang ditanyanya adalah nilai dari 1 per Z ditambah 1. Sebelum kita langsung mencari nilai dari 1 per Z ditambah 1 ini, kita perlu memperhatikan soalnya dulu. Di sini saya mencoba mencari solusinya dengan dua cara. Cara pertama itu agak panjang, cara kedua kita memakai sistem pemisalan. Kita mulai bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Adik-adik dan teman-teman bisa perhatikan soalnya, semua angka itu memiliki 4 angka di belakang koma. Semua kelompok angka itu memiliki 4 angka di belakang koma. Sama-sama kita ketahui bahwa 4 angka di belakang koma, kalau kita jadikan menjadi bilangan pecahan, maka itu menjadi per 10.000. 4 angka di belakang koma sama dengan per 10.000. Sekarang kita ubah masing-masingnya menjadi bilangan pecahan. Di sini kita buat kembali Z sama dengan 1,7981 1,2019 dikurang 0,7981 dikali 0,2019 dibagi 0,7981 ditambah 0,2019. Kita gunakan aturan 4 angka di belakang koma berarti menjadi per 10.000. Berarti masing-masing ini kita rubah menjadi bentuk pecahan per 10.000. 1,7981 berarti menjadi 17981 per 10.000 dikali 1,2019 menjadi 12019 per 10.000 dikurang 0,7981 menjadi 7981 per 10.000, 0,2019 menjadi 2019 per 10.000. Kemudian yang di bawah juga sama, 7981 per 10.000 ditambah 2019 per 10.000. Karena semuanya sudah kita rubah dalam bentuk pecahan, maka antara kurung yang pertama dengan kurung yang kedua itu artinya dikali. Kita kalikan yang bagian pembilang dengan pembilang dan bagian penyebut dengan penyebut. Sekarang kita kalikan terlebih dahulu 17.981 per 10.000 dikali 12.019 per 10.000. Ini menjadi 216.113.639. Kemudian yang 10.000-nya juga kita kali dengan 10.000 menjadi
100,00,000. Kemudian ini ada tanda kurang, berarti kita kurang. Kurung yang ketiga dengan kurung yang keempat itu juga kita kali menjadi 16113,639. Pernya sama, yaitu per 100 juta. Sampai sini berarti kita sudah selesai untuk bagian pembilangnya. Sekarang kita lanjut ke bagian penyebut. 7981 per 10.000 ditambah 2019 per 10.000. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung saja pada penjumlahannya. Sehingga ini bisa menjadi 10.000 per 10.000. Teman-teman bisa cek jika ada kesalahan, silakan tulis di kolom komentar. Ini 10.000 menjadi 10.000. 7981 ditambah 2019 10.000, 10.000 per 10.000 tetap menjadi per 10.000. Kita selesaikan kembali yang bagian penyebutnya, di mana 216113639 per 100 juta dikurang 16113639 per 100 juta. Karena mengurang pecahan itu perlu kita perhatikan penyebutnya agar sama, sementara di sini sudah sama, berarti kita bisa langsung saja mengurangkan yang bagian pembilangnya. Pengurangan ini menghasilkan nilai 200 juta per, karena penyebutnya sama berarti di sini tetap menjadi 100 juta. Sementara 10.000 kita bagi dengan 10.000 itu sudah menjadi 1. Sehingga tidak perlu lagi kita tulis, kita langsung saja menyelesaikan ini. Ini menjadi 200 juta dibagi 100 juta dan menghasilkan nilai 2. Nilai 2 yang kita peroleh ini hanya sebatas nilai Z saja. Ini belum lagi nilai dari yang soal atau yang diminta dalam soal. Yang diminta dalam soal yaitu nilai dari 1 per Z ditambah 1. Sehingga kita substitusikan nilai Z-nya menjadi 1 per 2 ditambah 1 menjadi 1 per 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Sekarang kita coba cara yang kedua. Jika cara pertama tadi kita langsung menyelesaikan semua angkanya dan merubahnya menjadi bilangan pecahan agar lebih mudah. Di cara yang kedua ini kita tidak perlu merubahnya menjadi bilangan pecahan, namun kita melakukan pemisalan pada angka-angka yang ada. Di soal kita tadi kita memiliki angka-angka ini, sudah saya salin kembali. Jika kita lihat ada 1,7981, 0,7981 dan di bawah juga ada 0,7981. Dengan kata lain, angka di belakang komanya itu semuanya sama. Hanya yang membedakan angka di depan koma yang kelompok pertama ini ada 1, sedangkan yang lainnya itu 0, jadi untuk 7981 ini kita misalkan dengan X. Setelah kita misalkan 7981 dengan X, kita lihat lagi angka yang lainnya, yaitu ada 1,2019, 0,2019, dan 0,2019 di bagian bawah. Ini semua angka di belakang komanya juga sama, dapat kita misalkan lagi dengan Y. 2019 kita misalkan dengan Y. Oke, berarti sedikit perbaikan, berarti di sini 0,7981, di sini 0,2019. Jadi yang kita misalkan itu kita bawa angka nolnya, X-nya 0,7981 dan Y 0,2019. Sekarang kita lanjut, kita ganti semua angka yang ada dalam ini dengan yang sudah kita misalkan tadi.
sehingga Z-nya menjadi 1,7981, sementara yang kita misalkan hanyalah 0,7981, maka di sini kita buat 1 ditambah X. Mengapa 1 ditambah X? Apabila 1 kita tambahkan dengan X yang kita misalkan ini, maka hasilnya akan menjadi yang awal. Di sini juga sama, 1 ditambah Y. Kemudian dikurang X. Di sini Y, di sini X ditambah Y. Setelah bentuknya menjadi seperti ini, tinggal kita selesaikan satu-satu. Di mana Z sama dengan, ini berarti kita kalikan satu-satu. 1 kita kalikan ke 1, kemudian 1 kita kali lagi ke Y. Nanti X-nya kita kali ke 1, kemudian X-nya kita kali ke Y. 1 dikali 1, 1 dikali Y berarti Y, X dikali 1 berarti X, X dikali Y berarti X, Y, dikurang ini X, Y. Untuk bagian penyebutnya X ditambah Y, tetap kita tulis X ditambah Y saja. Kita perhatikan di sini ada positif XY, di sini ada negatif XY, maka ini bisa kita coret dulu. Sehingga tinggal X 1 ditambah X ditambah Y per X ditambah Y. Nah, sampai di sini nanti berarti ini bisa kita pecah menjadi, kita naikkan ke sini saja. Bentuk ini dapat kita rubah menjadi Z sama dengan 1 per X ditambah Y ditambah 1. Kemudian X tambah Y-nya ini barulah kita substitusikan nilainya di sini. X-nya kita ganti dengan 0,7981 ditambah Y-nya 0,2019. Kita selesaikan, berarti 1 per 7981 per 10.000 ditambah 2019 per 10.000. Oke, kemudian ini kita selesaikan lagi, kita manjat lagi ke sini. Z sama dengan 1 per, ini bisa teman-teman selesaikan, hasilnya menjadi 1 per 1. Kemudian di sini ada tambah 1 tadi ya, kita lupa menuliskannya. Berarti di sini ada tambah 1. Sehingga ini bisa menjadi, ini semua menjadi 1 ditambah 1, hasilnya 2. Dan ini baru menjadi nilai Z. Belum lagi 1 per Z ditambah 1. Karena yang ditanya di soal itu adalah 1 per Z ditambah 1. 1 per 2 ditambah 1 menjadi 1 per 3. Hasil pertama kita tadi juga 1 per 3. Sekarang juga kita peroleh 1 per 3. Jadi intinya untuk menyelesaikan soal matematika itu bisa dengan beberapa cara, tidak terfokus pada satu cara yang diajarkan di sekolah, tapi selama itu masih menggunakan konsep yang benar. Jika kita sudah mengada-ngada, maka hasilnya akan berbeda dan salah. Jadi jangan terlalu fokus dengan apa yang jalan panjang yang sudah kita peroleh. Jika bisa kita jadikan lebih mudah, silahkan. Atau kita lebih suka dengan cara yang awal tadi juga silahkan, tidak ada masalah. Semoga teman-teman bisa memahami soal ini, dan bagi yang tidak bisa paham silahkan komen di kolom komentar. Yang tidak pahamnya itu di bagian mananya silahkan, nanti akan kita coba untuk menjelaskannya kembali. Kita lanjut dengan soal nomor 7. Soal nomor 7 soalnya pendek, cuma jawabannya mungkin lumayan agak panjang. Bentuk sederhana dari A ditambah B dikuadratkan dikurang A dikurang B dikuadratkan per AB kuadrat dikurang A kuadrat B. Sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Karena di sini ada bentuk kuadrat, maka kita selesaikan bentuk kuadratnya dengan aturan yang sudah ada. Di mana A tambah B dikuadratkan itu menjadi A tambah B dikali A tambah B.
dikurang A kurang B kuadrat, berarti A dikurang B dikali A dikurang B. Kemudian penyebutnya juga perlu kita pikirkan mau dirubah dengan bentuk seperti apa. Sekarang kita lihat di sini ada kuadrat-kuadrat juga. Maka perlu kita rubah. Kita perlu Kita perlu merubah bentuknya. Misal kita rubah seperti ini, AB dalam kurung B dikurang A. Sekarang kita cek, jika AB dikali B menjadi AB kuadrat, kemudian dikurang AB dikali A menjadi A kuadrat B. Maka kita bisa memakai bentuk yang seperti ini. Kita lanjut, A tambah B kali A tambah B berarti A dikali A menjadi A kuadrat, A dikali B menjadi AB, B kali A menjadi AB juga, kemudian B kali B menjadi B kuadrat. Ini menjadi kolom pertama dikurang. A kali A menjadi A kuadrat, A kali negatif B menjadi negatif AB, negatif B dikali A menjadi negatif AB, kemudian negatif B kali negatif B menjadi B kuadrat. Bagi teman-teman yang ragu akan perkalian tanda negatif dengan negatif atau negatif dengan positif, teman-teman bisa cek video pada channel ini dengan judul Operasi Bilangan Bulat. Untuk yang bagian penyebutnya itu sama, AB dalam kurung B dikurang A. Kita garis dulu biar kelihatan. Setelah bentuknya seperti ini, yang berada dalam kurung pertama kita keluarkan semua. A kuadrat ditambah AB tambah AB menjadi 2AB, ini menjadi B kuadrat. Kemudian negatif dikali A kuadrat menjadi negatif A kuadrat. Negatif dikali negatif AB menjadi, negatif AB dikurang negatif AB menjadi negatif 2AB dikali negatif, maka di sini menjadi positif 2AB. Kemudian negatif dikali B positif B kuadrat menjadi negatif B kuadrat. Kemudian di bawahnya masih sama, AB dalam kurung B dikurang A. Kita lanjut. Di sini ada positif A kuadrat, di sini ada negatif, berarti ini bisa kita coret. B kuadratnya di sini positif, di sini negatif, maka ini juga bisa kita coret sehingga menyisakan 2AB ditambah 2AB menjadi 4AB per AB dalam kurung B dikurang A. Bentuk ini kembali lagi akan kita bedah atau akan kita selesaikan. Di mana di sini terdapat AB, di sini terdapat AB, maka ini bisa kita selesaikan dan menyisakan 4B dikurang A saja. Inilah yang menjadi bentuk sederhana dari soal kita tadi. Selesai sudah 2 soal dengan pembahasan yang lumayan cukup panjang. Jadi video kali ini kita selesaikan dengan 2 soal ini saja. Kita akhiri dengan 2 soal ini saja. Untuk teman-teman yang masih ragu atau belum paham atau mungkin dalam pengerjaan soal ini ada yang keliru, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan bagi yang berkenan, sangat-sangat diperbolehkan untuk like dan subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga telah menonton. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.